Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami presentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek sistem informasi penyewaan buku fisik berbasis mobile. Dengan anggota kelompok kami yang pertama, Fadil Alfara Fiki, selanjutnya saya sendiri sebagai moderator, Febrinya Hedi Amraini, lalu terdapat Hani Alifia Majid, Hardianti Sitorus, Istiana Salsabila, dan Septa Rahmayuni. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment, PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah dan pembajakan buku pun masih sangat marak. Jadi aplikasi yang kami rencanakan buat ini menawarkan solusi untuk penyewaan buku fisik dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan tingkat pembajakan buku pun ikut berkurang dan dapat menyelamatkan kehidupan orang-orang yang berkecimpung di bidang penerbitan buku tersebut, serta meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia karena terjangkau dan mudahnya akses dalam mendapatkan buku. Untuk tujuan dari pembuatan sistem ini, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, uh, tujuan dari dibuatnya aplikasi ini ada dua hal, yaitu yang pertama untuk meningkatkan literasi dan menekan angka pembajakan buku, yang dimana jika kedua hal tersebut maka jika kedua hal tersebut diatasi, maka masalah ini menjadi butut masalah dapat teratasi. Untuk tingkat literasi rendah karena susahnya mendapatkan akses membaca buku dengan aplikasi ini, maka diharapkan orang-orang dapat dengan mudah membaca buku dengan harga yang terjangkau, tanpa harus merugikan pihak lain, dan dengan begitu tingkat menjadi lebih tinggi juga. Sedangkan untuk pembajakan buku sendiri yang sebelumnya berdampak kepada banyak pihak, seperti reseller, editor, animator, penerbit, dan yang paling utama adalah penulis, dapat diatasi dengan aplikasi sistem sewa buku ini. Untuk sasaran dari pembuatan sistem ini yaitu bagi siapa saja yang memiliki buku dan bersedia untuk menyewakannya, dan orang yang memiliki minat untuk membaca buku tetapi memiliki orang yang peduli akan hak kekayaan intelektual juga menjadi sasaran dalam pembuatan aplikasi ini, khususnya yang berhubungan dengan legalitas buku. Baiklah, masuk ke selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama diagram WBS, Work Breakdown Activity, yang akan dipaparkan oleh teman saya, Istiana. Kepada Istiana dipersilakan. Nah, untuk di bagian WBS, pembuatan dalam sistem ini dibagi menjadi 5, yaitu analisis masalah dan kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan sistem, testing, dan implementasi. Dan untuk yang pertama, di bagian analisis masalah dan kebutuhan, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wawancara, setelah itu analisis masalah, dan analisis kebutuhan. Untuk wawancara sendiri, ini akan dilakukan oleh interviewer, yang dimana akan mewawancarai orang yang eh, hobi membaca buku dan memiliki kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Dan setelah itu akan dilakukan dokumentasi oleh interviewer itu sendiri. Dan untuk di bagian analisis masalah, eh, akan dibagi menjadi 3 bagian juga, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menganalisis masalah, setelah itu menentukan permasalahan yang dimiliki, dan selanjutnya itu dokumentasi hasil analisis masalah. Untuk setelah pengumpulan data, maka project manager dan bisnis analis akan mempelajari dokumentasi wawancara yang dikumpulkan untuk analisis masalah. Untuk di bagian menentukan permasalahan yang dimiliki, dibagi menjadi 3. Project manager dan bisnis analis akan menganalisis masalah, menentukan masalah, dan membuat rincian permasalahan. Setelah itu, technical writer akan mendokumentasikan hasil analisis masalah. Dan untuk yang ketiga, di bagian analisis kebutuhan, dibagi menjadi ke bawah, ke bawah. Dibagi menjadi 3 juga, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menganalisis kebutuhan, menentukan kebutuhan, dan pembuatan dokumentasi hasil analisis kebutuhan. Untuk di bagian pengumpulan, setelah dikumpulkan datanya, maka project manager dan sistem analis akan mempelajari dokumentasi data yang dikumpulkan untuk menganalisis kebutuhan, dan setelah itu project manager, business analis, dan sistem analis akan menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Setelah itu menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan yang terakhir itu membuat rincian akan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, dan akan didokumentasikan oleh technical writer. Dan yang selanjutnya untuk di bagian perancangan sistem akan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perancangan UI UX, technical design, arsitektur design, dan API specification.
Untuk di bagian perancangan UI UX ini akan menjadi dua pekerjaan, yaitu menganalisis fitur apa saja yang dibutuhkan dan menentukan interaksi apa saja yang akan ada dalam aplikasi. Dan setelah itu UI UX designer akan membuat user flow aplikasi, membuat wireframe aplikasi, dan yang terakhir itu membuat desain UI dan prototype dari aplikasi tersebut. Untuk di bagian technical design, sistem analis akan menganalisis kebutuhan dari sisi software dan hardware, dan setelah itu akan didefinisikan kebutuhan tersebut ke dalam deployment diagram. Dan yang akan dilakukan perancangan IRD yang akan dilakukan oleh database designer, dan untuk di bagian arsitektur desain, infrastruktur arsitek, security arsitek, development arsitek, dan front-end arsitek akan mereview technical design yang telah dibuat oleh sistem analis, dan setelah itu mereka akan memberikan feedback kepada sistem analis mengenai hal-hal yang dibutuhkan tersebut. Dan yang terakhir untuk di bagian API specification, mobile developer dan quality assurance akan melakukan analisis mengenai API apa saja yang akan digunakan berdasarkan interaksi dari UI UX yang telah dibuat. Setelah itu akan dilakukan pembuatan sistem. Yang pertama itu dilakukan pengkodean yang akan dilakukan oleh mobile developer. Setelah itu melakukan pengecekan di setiap unit yang dibuat oleh quality assurance. Setelah itu akan dilakukan dokumentasi semua program dan hasil pengecekan tiap unit tersebut oleh technical writer. Selanjutnya untuk di bagian uji coba sistem, quality assurance akan melakukan testing testing aplikasi secara keseluruhan. Setelah itu memberikan daftar hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke bagian developer, dan setelah itu maka technical writer akan melakukan dokumentasi hasil pengujian secara keseluruhan. Untuk di bagian implementasi sistem, eh, akan dilakukan pengadaan perangkat pendukung yang dibutuhkan dan instalasi perangkat oleh staff supporting. Baik, selanjutnya pemaparan mengenai OTK akan dipaparkan oleh saudari Sepka. Kepada Sepka dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai OTK, Project Leader Sistem Informasi Penyewaan Buku Fisik Berbasis Mobile. Di mana di sini yang pertama ada manajer tahap analisis. Untuk bagian staff yaitu ada staff interviewer dan juga technical writer. Sedangkan untuk tenaga ahli ada business analis dan juga sistem analis. Selanjutnya untuk manajer tahap perancangan, pada staff ada staff supporting, dan untuk tenaga ahli ada UI UX designer, sistem analis, database designer, infrastruktur arsitektur, security arsitektur, development arsitektur, dan juga front-end arsitektur. Selanjutnya untuk manajer tahap development, pada staff ada technical writer, untuk tenaga ahli ada mobile developer, quality assurance, dan juga sistem integrator. Selanjutnya untuk manajer tahap testing, pada staff ada technical writer, dan juga untuk tenaga ahli ada quality assurance. Yang terakhir ada manajer tahap implementasi, di mana pada staff yaitu ada staff supporting. Untuk tenaga ahli sendiri ada business analis, sistem analis, database designer, front end developer, back end developer, dan juga quality assurance. Baik, selanjutnya ada estimasi biaya untuk aplikasi penyewaan buku, di mana judul proyek di sini yaitu Sistem Informasi Penyewaan Buku Berbasis Android. Dengan metode pengembangan sistem informasi yang digunakan yaitu metode Agile, dan total anggaran proyek yaitu Rp77.224.540. Berikut ini adalah rincian untuk estimasi biaya yang diperlukan pada tahap pengembangan aplikasi penyewaan buku. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikutnya, untuk waktu dan juga jadwal kegiatan pada pengembangan sistem ini, yang pertama ada tahapan wawancara di mana dibutuhkan waktu 1 hari, kemudian ada analisis kebutuhan dibutuhkan waktu 2 hari.
Kemudian ada definisi kebutuhan 2 hari, review teknikal 7 hari, feedback teknikal 7 hari, membuat UI dan UX 14 hari, merancang IRD 7 hari, analisis API yang API yaitu 2 hari, pengkodean 21 hari, testing per bagian 21 hari, testing secara keseluruhan 5 hari, diskusi hasil testing 2 hari, dokumentasi hasil sehari, dan juga pengadaan perangkat 3 hari. Di mana seluruh waktu yang dibutuhkan untuk menyusun aplikasi ini pada tahapan software yaitu 65 hari. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Septa. Selanjutnya adalah analisis resiko yang akan dipaparkan oleh Saudari Yanti. Kepada Yanti dipersilakan. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Yang pertama adalah level risiko menengah dengan status risiko dan indikator yaitu uang deposit yang masih tinggi dengan penanganan penurunan harga deposit menjadi 80% dari harga buku. Yang kedua yaitu penyewa bisa mendapatkan bonus karena sering aktif melakukan transaksi sewa buku tanpa yang buruk dengan penanggung jawab yaitu operational manager. Yang kedua ada level risiko menengah, yaitu status risiko dan indikator dengan pengiriman yang masih melibatkan pihak luar, dengan penanganan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak distributor, dengan penanggung jawab yaitu personal manager. Yang ketiga ada sangat tinggi dengan penipuan saat verifikasi penerimaan dan pengembalian buku, dengan penanganan adanya dibuatnya sistem tracking keberadaan buku dengan penanggung jawab yaitu top manager. Dengan yang keempat adalah level risiko tinggi dengan status risiko dan indikatornya yaitu regulasi garansi kerusakan atau kecacatan buku dengan penanganan yaitu mendefinisikan secara rinci aturan-aturan yang akan disepakati dalam lisensi dengan penanggung jawab yaitu operasional manager. Yang kelima ada level risiko menengah, yaitu dengan status risiko dan indikator sulitnya membangun kepercayaan pengguna khusus bagi yang menyewa buku dengan penanganan. Yang pertama, sistem bersifat transparan, yakni dengan menyediakan kolom feedback terhadap aplikasi. Yang kedua, membuat program loyalitas dengan penanggung jawab ada operational manager. Yang terakhir, dengan level risiko rendah, belum ada dengan status risiko dan indikator belum adanya layanan customer service berupa chatbot dengan penanganan membangun layanan customer service yang responsif dan terintegrasi dengan AI dengan penanggung jawab yaitu operational manager. Baik, terima kasih Yanti. Selanjutnya analisis biaya manfaat yang akan dipaparkan oleh Hani Alifia Macik dan Fadil Alfara Fiki. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis biaya manfaat. Berikut merupakan rincian biaya dan manfaat dari sistem yang akan dibuat. Di sini terdapat beberapa analisis yang akan dilakukan dari biaya manfaat yang pertama, yaitu analisis payback period, yang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana atau investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor untuk mengembangkan sebuah sistem ini. Perhitungan dari analisis ini yaitu terdapat total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 berupa Rp81.220.679, profit pada tahun 1 Rp32.150.150 dan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu Rp49.070.679. Kemudian profit pada tahun kedua yaitu Rp39.700.000 dan sisa biayanya yang didapat yaitu Rp9.370.679. Maka dari perhitungan payback period yang ada yaitu didapat 0,18 tahun. Sehingga payback period yang sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,18 tahun. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ini akan mencapai titik impas atau break even point pada waktu 2,18 tahun, yang berarti pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang kedua, terdapat analisis return on investment yang merupakan metode yang digunakan
untuk menghitung persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungannya, terdapat biaya pengadaan sistem tahun ke-0 81.220.000 dan biaya operasi dan perawatan sistem tahun pertama yaitu 1.450.000, pada tahun kedua 1.750.000 dan pada tahun ketiga 2 juta. Dan didapat total biayanya yaitu 86.420.679 rupiah. Adapun juga total manfaat tahun pertama yaitu 33.606.600 rupiah. Dan total manfaat tahun kedua yaitu 41.450.000 rupiah, total manfaat tahun ketiga 52 juta rupiah. Jadi total manfaatnya terdapat 127.050.000 rupiah. Kemudian akan dihitung menggunakan rumus ROI dan didapat 47,01%. Berdasarkan perhitungan di atas, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 47,1% dari biaya pengembangan sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Selanjutnya, analisis net present value. Net present value adalah selisih antara pakan dan pemasukan yang telah disesuaikan dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai faktor diskon. Atau dengan kata lain, NPV adalah arus kas perkiraan pada masa yang akan datang yang disesuaikan dengan saat ini. Untuk sebuah bisnis, fungsi net present value adalah untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya hingga beberapa tahun yang akan datang, yaitu ketika nilai mata uang berubah dan berdampak pada arus kas perusahaan. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut, dengan rumus NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proceed 1 per 1 ditambah I% ditambah proceed 2 per 1 ditambah I% per 2 ditambah proceed N per 1 ditambah I% pangkat N. Apabila dialokasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proceed 1 per 1 ditambah 0,15 ditambah proceed 2 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah proceed N per 1 ditambah 0,15 pangkat N. NPV sama dengan minus 81.220.679,60 ditambah 32.150.000 per 1 ditambah 0,15 ditambah 39.700.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 50 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Didapatkan NPV sama dengan 9.706.000 Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan jumlah uang yang diberikan adalah 9.706.336,56 rupiah atau NPV bernilai positif. Maka setandakan. Selanjutnya tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah stang dari tiap-tiap proceed yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Rumus IRR adalah I1 sama dengan 15%. Maka NPV 1 sama dengan 9.706.336,56 rupiah. Sedangkan I2 sama dengan 20%. Maka NPV 2 sama dengan 2.075.616,70 rupiah. Maka IRR sama dengan 15% ditambah 20% kurang 15%
dikali 9.706.336,56 per NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 9.706.336,56 per 9.706.336,56 dikurang 2.075.616,70. IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 9.706.336,56 per 9.706.336,56 dikurang 2.075.616,70. Didapatkan hasilnya IRR sama dengan 15% ditambah 0,64%. Hasilnya sama dengan 15,64%. IRR sama dengan 15,64%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 15,64% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Lain proyek dapat diterima. Selanjutnya kesimpulan analisis cost benefit. Berdasarkan perhitungan di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem yang akan dibuat ini layak untuk dikembangkan di mana perusahaan atau investor akan mendapatkan modalnya kembali hanya dalam jangka waktu 2,18 tahun. Dengan jumlah keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 9.706.336,56 rupiah. Saya kembalikan ke 29 nggak dihitung kayaknya. Kan 29 subuh anjir. Baik, terima kasih Saudara Hani dan Fadil. Selanjutnya adalah UI aplikasi. Berikut adalah dari UI ini. Dari aplikasi kami bangun ini yang bernama Maribu. Jadi di sini ada tampilan akses lokasi, lalu terdapat tampilan login, ada email, ada password, lalu terdapat fitur registrasi juga. Di sini ketika udah masuk ke aplikasi, berikut adalah dashboard utamanya. Lalu ini tampilan ketika hendak meminjam buku, yang dimana sistem ini menggunakan GPS untuk menemukan orang yang akan meminjamkan buku. Di sini juga terdapat fitur chat dengan calon dengan orang yang ingin meminjamkan buku. Di sini juga ada fitur upload yang terdiri dari judul buku, penulis, harga sewa buku, harga buku. Ini terdapat deskripsi singkat buku. Ini terdapat juga tampilan untuk pencarian, fitur pencarian buku yang ingin dipinjam, dan juga deskripsi-deskripsinya, seperti genre-nya, dan juga penulisnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3, kelas sistem informasi reguler 5C. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.